Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di pagi hari ini, tepat di hari Jumat berkah ini, ada kabar yang sangat-sangat menggemparkan tanah air, bahwa Roy Suryo dan juga Tifa akhirnya ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Coba lihat status Tifa di samping. Tepat saat saya menghadapi ujian S3 hari ini, Jumat 19 Juni 2026, saya ditangkap Polda. Saya minta izin ujian pagi ini pukul 8. Diizinkan dengan kawalan ketat. Mohon doa semua saudara sebangsa setanah air. Salut untuk Polda Metro. Salut, salut, salut. Ternyata Polda Metro memberikan kejutan di hari Jumat tanggal 19, mendekati hari ulang tahun dari Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Coba kita lihat kapan Pak Jokowi ulang tahun ya? Tanggal 20 apa tanggal 21 gitu ya? Ulang tahun Pak Jokowi tanggal 21, teman-teman. Rupanya Polda Metro benar-benar memberikan kejutan untuk gerombolan pembenci Pak Jokowi, gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Akhirnya yang sudah kita tunggu-tunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan sudah setahun, terwujud juga, teman-teman. Ya, mungkin kalau kalian belum percaya berita ini, saya kasih berita lainnya ya. Coba kita lihat. Hari ini, Jumat 19 Juni 2026, pada sekira pukul 7, klien kami Roy Suryo Notodi Projo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada saat yang bersamaan. Kami juga mendapatkan info bahwa Tifauzia Tiasuma juga turut ditangkap. Petrus Celestinus, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Kuasa hukumnya sudah mendapatkan kabar juga, teman-teman. Dan kalau kalian belum percaya dengan kabar-kabar ini, coba kalian lihat ini. Breaking news dari iNews TV lagi. Roy Suryo ditangkap Polda Metro. Waduh, waduh, waduh. Betapa bahagianya kita pagi ini bangun dengan sebuah kabar yang sangat-sangat membahagiakan, teman-teman. Apa yang membahagiakan di Jumat ini selain penangkapan Roy Suryo dan juga Tifa? Hah? Coba kalian komen di bawah. Gimana perasaan kalian mendapatkan kabar ini? Hah? Waduh, ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Kira-kira ke depannya, apakah kita masih melihat gerombolan pembenci Pak Jokowi lainnya berbicara tentang ijazah? Nah, ini bukti kalau kasus ini berlanjut, tidak stop. Dan ini juga mungkin bisa membuktikan bahwa orang-orang besar yang selama ini menghambat kasus ijazah Pak Jokowi sudah kalah total, teman-teman, kalah total. Dan lagi kemarin, gerombolan ini, Roy Suryo, Refli Harun, dan kawan-kawannya kan membuat sebuah kegiatan di Bandung. Ini mengumpulkan aktivis-aktivis yang memang benci terhadap Pak Jokowi. Dan tuntutannya ya sama, ingin memakzulkan Gibran, ingin menangkap Pak Jokowi. Bersama dengan apakah Tio hadir dan beberapa purnawirawan jenderal hadir. Nah, ini saya belum mendapatkan informasi. Cuman ya semalam Roy Suryo juga itu baru saja live. Baru saja live semalam Roy Suryo bersama dengan Abdul Ghafur dan juga Refli Harun membahas soal P21 yang katanya boncos, membahas P21 yang katanya tidak ada, P21 yang katanya nipu-nipu, kata mereka termul mulai kepanasan, termul mulai panik karena laporannya P21-nya tidak berjalan. Wah, pokoknya macam-macam lah, teman-teman, tuduhannya. Tapi pagi ini Polda Metro Jaya membuktikan itu semua, bahwa P21-nya ada dan sudah ditangkap hari ini. Wah, keren, teman-teman, keren. Sekali lagi salut buat Polda Metro. Coba komen di bawah, teman-teman, gimana perasaan kalian Roy Suryo ditangkap dan juga Tifa ditangkap. Nah, setelah ini kita juga akan menyaksikan bagaimana Panji Pragiwaksono, salah satu komika yang sangat aktif mengkritik pemerintah, ternyata menghajar habis-habisan kelompok mahasiswa UGM yang membubarkan diskusi yang menghadirkan 3 pejabat negara. Dan juga ada kabar dari Farhad Abbas. Wah, ini tidak kalah mengejutkannya, teman-teman. Waduh, saya udah sampai gemeteran ngomong gitu ya kan, gara-gara Roy Suryo Tifa ditangkap, sampai nggak fokus, teman-teman. Nah, Farhad Abbas ikut melaporkan Tio Ardiantol ini ke Barreskrim. Dan juga ada keterangan yang sangat mengejutkan dari Pak Suhadi.
salah satu pengacara merah putih. Ini menarik nih. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan Pak Prabowo, ya, dalam konstruksi demokrasi negara Indonesia, ya, bisa saja dia mengkritik, tapi kalau menghina merendahkan jabatan nama baik Pak Presiden, itu sangat keterlaluan. Saya aja pernah dengan satu kalimat bodoh itu merupakan pelanggaran pidana. Betul. Nah, jadi kalau kalimat Pak Prabowo dan segala kentol dan kalimat binatang, ya saya katakan, kalau Tio mengatakan ini binatang, berarti dia binatang. Betul. Bodoh dia yang bodoh. Betul. Makanya kita minta ke Polri, sebelum tidak perlu Pak Presiden membuat laporan, segera ditangkap supaya kapok. Apalagi satu lagi ada tuduhan dia mengatakan bahwa ada Presiden menaruh alat sadap. Nah, dia bisa buktikan atau tidak? Itu adalah fitnah yang keji. Oleh sebab itu unsur-unsurnya sudah masuk. Jadi kami minta supaya Mabes Polri segera secepat-cepatnya tangkap Tio. Setuju. Segera usut. Setuju. Tangkap Tio. Tanggapan dari Reskrim gimana? Mobil siapa Fortuner itu kan? Tanggapan dari Reskrim menerima laporan. Tanggapan dari mereka menerima laporan kami dan segera diproses. Mantan-mantan Ya. juga. Sebelum gue bikin gaduh ya, karena ini membuat gaduh, membuat keresahan. Memberatkan atau pembungkaman terhadap hal kritis, tidak. Kami tetap mendukung Tio untuk bersuara kritis, mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kami akan melawan setiap upaya pelecehan, penghinaan, caci maki yang dilakukan kepada siapapun pemimpin negara ini, karena itu tidak baik. Kita ingin mengingatkan, jadi yang dilakukan ini kenapa tidak melakukan LP, laporan polisi secara langsung. Kita ingin menunjukkan bahwa di negara ini kebebasan diatur konstitusi, tetapi tidak ada kebebasan absolut yang tanpa aturan. Jadi kita ingin mengingatkan saudara Tio bahwa di negara ini ada aturan yang berlaku tentang etika, tata krama, dan ucapan-ucapan juga yang dilarang dalam bentuk ujaran kebencian. Jadi kita ingin mengingatkan kepada saudara Tio bahwa ada aturan yang harus kita ikuti. Dan ini juga menjadi edukasi bagi rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang lain. Kami mendukung kritis. Kritiklah kebijakan pemerintah sekeras-kerasnya, tetapi jangan pernah melecehkan, menghina, memaki harkat martabat pemimpin negara kita. Itu yang paling penting. Jadi di sini rekan-rekan Pak Prabowo tidak punya niatan memenjarakan saudara Tio, tidak sama sekali. Dan kami diminta mendampingi untuk memastikan bahwa Tio harus sadar dan memahami di negara ini semua adalah aturannya. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tetapi tidak mengatur kebebasan memaki, kebebasan menghina, kebebasan melecehkan. Jadi itu yang mau kita ingatkan ke semua publik masyarakat maupun ke rekan-rekan mahasiswa yang memang sedang demo belakangan ini untuk menjaga moral. Kita tetap berpendirian kritiklah pemerintah. Saya pun sering mengkritik pemerintah. Kalian kalau lihat statement saya, pejabat-pejabat pemerintah, saya omelin juga. Acaranya sah, legal, dan punya hak untuk diselenggarakan. Nah, kalau kita jadi orang yang ngegeruduk acara berizin, resikonya adalah suatu hari nanti akan ada yang ngegeruduk acara berizin yang kita lakukan. Dengan alasan yang sama. Kecurigaan. Izin udah dapat, tapi mereka curiga. Diskusi apa ini? Nggak benar ini. Ini pasti propaganda asing. Ini pasti disinformasi. Ini pasti propaganda anti Pancasila, komunisme. Curiga. Lalu acara berizin yang digeruduk akhirnya nggak selesai. Padahal mereka punya hak, punya izin, punya alasan untuk bisa menyelenggarakan acara. Kalau itu yang lo lakuin ke orang, orang akan ngelakuin itu ke lu. Dan itu berbahaya. Dan mungkin saat ini yang menonton bilang, oh duluan gue yang digituin justru. Diskusi-diskusi gue justru digituin sama pro pemerintah. Makanya gue bales. Ini mungkin adalah argumen yang muncul karena memang kalau lu perhatiin baik-baik, banyak diskusi bedah buku riset Indonesia yang sudah punya izin, yang sudah punya hak, dan punya alasan yang jelas, dan harus dikasih kesempatan untuk melakukan acara, dibiarkan, tapi digeruduk sama orang. Jadi, mungkin orang-orang ini bilang, kami pernah bikin acara yang kayak begitu, digeruduk sama yang pro pemerintah, mereka pro pemerintah, kita geruduk balik. Ini lagi-lagi yang membuat gue khawatir. Kenapa? An eye for an eye will make the whole world go blind. Gue lupa ini kutipan siapa. An eye for an eye will make the whole world go blind. Mata balas dengan mata, kelak akan membuat semua orang buta.
Anjir, mata gue butain mata dia. Wah, lu ngebutain mata dia, gue butain mata yang ini. Wah, gak bener lu. Terus aja. Kapan selesainya? Padahal prinsipnya adalah, kalau kita nggak suka digituin, jangan gituin orang. Tadi itu. Silakan Pak. Ya. Nah, terkait masalah saya dan Ade Darmawan dari Pradi Bersatu itu dimarah-marahin, saya kok menjadi aneh gitu. Kapan saya dimarah-marahinnya? Malah jujur, saya diterima dengan sangat baik. Oleh Pak Imanuddin itu ya. Ya, sangat baik, sangat kekeluargaan, ya, saling juga tukar pikiran berkaitan dengan masalah persoalan yang dihadapi. Karena juga tempo hari kita tekankan bahwa memang ada sesuatu yang kelihatannya ganjil, ya, berkaitan dengan masalah kasus ini. Jadi sekali lagi, itu nggak ada yang namanya dimarah-marahin. Kalau yang namanya dimarah-marahin, 5 menit saya keluar dong dari situ gitu kan. Ini saya diterima 1 jam, 1,5 jam, ya. Jadi nggak pernah sebentar. Karena kenapa? Kita kan juga mendiskusikan. Jangan sampai juga ini nanti persoalan-persoalan hukum diseret-seret kepada masalah politik. Gitu. Karena wajar kalau kita memberikan masukan gitu ya. Bukan berarti Pak Dir itu lebih, bagaimana kita lebih, ini enggak, bukan. Tapi kan kita memberikan masukan yang positif. Ya, nah terus kemudian berkaitan dengan, ini clear ya, jadi nggak ada itu dimarah-marahin gitu ya. Bahkan dalam waktu dekat ini saya juga akan diterima oleh beliau lagi. Ya, terkait masalah proses kelanjutannya seperti apa gitu kan. Nah, terkait menyangkut masalah P21 yang dikatakan goib, belum ada pemberitahuan kepada Roy Suryo, terus kemudian juga ini semua nggak jelas, dan lain sebagainya. Ini salah. Yang namanya P21 ini sekali lagi saya terangkan di sini ya. P21 itu adalah proses hukum dari semua rangkaian perkara yang berjalan pada waktu itu, ya, di mana perkara itu sudah dinyatakan lengkap. Kalau lengkap itu artinya udah nggak ada lagi nih. Jaksa memberi petunjuk kepada penyidik terus memenuhi petunjuk tersebut kepada pihak kejaksaan, itu sudah tidak ada lagi. Artinya perkara itu sudah clear bahwa memang ini sudah lengkap. Itu yang dimaksudkan dengan P21. Pemberitahuannya seperti apa? Pemberitahuannya itu bukan secara umum dipublish kepada media, terus juga diberitahukan kepada Roy Suryo. Tidak. Ini hubungan kerja instansi antara instansi kejaksaan ya sebagai penuntut umum nantinya kepada dengan penyidik ya dalam hal ini Polda Metro. Kejati dengan Polda Metro Jaya. Kejati dengan Polda Metro Jaya. Itu kerjanya seperti itu gitu kan. Nah, terus kemudian orang boleh gak, umum boleh gak diketahui? Tidak gitu. Cuma karena tempo hari saya menanyakan supaya lebih pasti, gimana? Sudah ada dan saya sudah lihat gitu kan. Ya saya bukannya mengada-ada nih, saya memang sudah lihat itu ada P21. Artinya perkara itu sudah lengkap. Kan sebetulnya secara simbolis Pak Dir udah ngomong kan, perkara sudah lengkap. Artinya ya perkara sudah P21 gitu kan. Itu yang harusnya dipahami, dimengerti oleh yang bersangkutan. Bukan kemudian dikatakan goib dan lain sebagainya. Ini nggak ada urusan-urusan klinik di sini gitu kan. Ya. Nah terus kemudian, kenapa sih mereka mempermasalahkan? Saya tahu kan, di sana ada beberapa juga mantan polisi atau katakanlah pejabat dari kepolisian, dari Mabes dulunya, ya. Kita nggak sebut namanya dalam persoalan ini, ya. Terus kemudian saya yakin mereka sangat mengerti proses hukum ini. Apa sih yang disebut dengan tahap 2 itu nanti? Karena dikaitkannya dengan P21. Tahap 2 itu ya nanti itu bentuknya adalah panggilan. Ya, panggilan kepada tersangka, kepada Roy dan Tipa untuk memenuhi undangan ya supaya datang pada tanggal sekian, jam sekian di Polda dan lain sebagainya ya dalam rangka memenuhi tahap 2. Seperti itu pemberitahuannya. Jadi bukan lagi nanti ini nanti Polda akan memberitahukan kepada Roy Suryo ada P21, enggak seperti itu.
gitu kan? Karena itu prosedur Perpres 21 sekali lagi itu hubungannya antar lembaga, antar instansi penegak hukum, Kajati dan Kapolda, Kejati dan Polda dalam persoalan ini. Itu dulu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian teman-teman? Gimana menurut kalian? Aduh, saya tuh masih shock, masih kaget. Karena tadi pas bangun tidur, tadi kan subuh udah bangun, habis itu tidur lagi. Kemudian bangun lagi paginya, buka handphone, loh kok ada breaking news nih? Kok ada breaking news nih? Dan beritanya, wah Tifa ditangkap. Loh, emang iya, awalnya saya nggak percaya teman-teman. Awalnya itu saya nggak percaya. Saya tuh malah udah hopeless kemarin sama Polda Metro karena ya tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan kasus, tidak ada kabar-kabar terbaru mengenai P21, tidak ada informasi mengenai kapan Tifa dan Roy ditangkap. Pokoknya buta sama sekali teman-teman. Makanya saya tuh kemarin beberapa kali membuat video mengenai Roy Suryo, Tifa, ya mendesak Polda Metro agar segera memperjelas kasus ini, apakah memang sudah P21 atau kasusnya dihentikan, Roy Suryo bebas. Ya kan biar ada kejelasan hukum teman-teman. Tapi akhirnya hari ini terjawab semua kegelisahan, kegundahan saya. Inilah ya buat kalian yang selama ini suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, katanya bang kapan ditangkap, bang kapan ditangkap. Nih udah ditangkap, nih udah dipenjara. Dia akan segera diserahkan ke kejaksaan. Nah semoga di kejaksaan dia ditahan teman-teman. Semoga di kejaksaan dia ditahan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.